saya akan menyampaikan 3 kelompok yang akan menuju mizan Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang pertama, qala ulama'una rahimahumullah, kata Imam Qurtubi, para ulama telah memberikan penjelasan, an-nasu fil akhirati salasu tabaqatin, bahwa manusia nanti di kampung akhirat Allah Subhanahu wa taala akan kelompokkan menjadi 3 bagian saat akan menuju mizan timbangan Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang pertama muttaqun. Kelompok yang pertama itu adalah kelompoknya orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? La kabaira lahum, mereka yang tidak pernah melakukan dosa besar. Mereka yang tidak melakukan dosa besar. Itulah yang disebut dengan kelompok yang pertama, yaitu kelompok orang-orang yang bertakwa. Ketika nanti orang akan menuju mizan Allah Subhanahu wa taala, menunggu kapan amalnya itu akan ditimbang, maka mereka bagian orang-orang yang pertama amalnya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang pertama tadi yaitu orang-orang yang bertakwa. Berarti kalau dia disebut orang-orang yang bertakwa, bukan bermakna dia orang yang tidak pernah punya salah, dia punya kesalahan, dia punya dosa, tapi kemudian dosa yang dia lakukan bukanlah dosa besar, sehingga dia termasuk bagian dari orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita lihat ciri-ciri orang yang bertakwa dalam surat Ali Imran itu, satu diantaranya adalah orang-orang yang ketika dia melakukan dosa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Maka ketika dia melakukan perbuatan dosa, ketika dia melakukan perbuatan yang tidak baik, ketika dia menzolimi dirinya sendiri dengan membiarkan untuk melakukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang, lalu kemudian dia ingat Allah, saat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meminta ampun dan tidak mengulang perbuatan dosa itu lagi. Dan itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Maknanya ketika dipanggil orang-orang yang bertakwa itu bukan berarti orang yang tidak punya masa silam yang tidak baik. Ada sesuatu yang tidak baik terkait dengan dosa, tapi dosanya itu dosa kecil, sehingga dia termasuk masih dihitung sebagai orang-orang yang bertakwa. Lalu orang-orang yang bertakwa ini ketika menuju timbangan Allah Subhanahu wa taala, fa inna hasanatihim tudau fil kuffah an-nirah. Lalu kemudian amal baiknya itu diletakkan di sisi timbangan yang kemudian timbangan itu nampak terang. Itu terkait dengan kebaikannya. Lalu kemudian wasahairahum, lalu kemudian dosa-dosa kecilnya, ingkanat lahum al-kuffah al-ukhra. Kalau seandainya dia punya dosa dan dosa itu dosa kecil, maka akan diletakkan di sisi timbangan yang satunya lagi. Artinya timbangannya itu ada 2 sisi. Lalu kemudian sisi ini sisi yang baik, nanti nampak nurnya, nampak cahayanya. Lalu kemudian sisinya lagi adalah perbuatan buruknya, maka kemudian yang nampak adalah kegelapannya. Maka kalau seandainya di timbangan Allah Subhanahu wa taala amal baiknya lebih berat dibanding amal buruknya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Kalaulah seandainya yang di sebelah ini hanya dosa kecilnya, maka kemudian pasti amal baiknya jauh lebih berat dibanding kemudian amal buruknya. Maka ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qari'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man khaffat mawazinu fa apa Bapak Ibu masih ingat? Ketika kita membaca surat Al-Qari'ah itu kan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terkait dengan orang yang timbangan amal baiknya lebih berat dibanding amal buruknya. Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang yang kalau timbangan amal baiknya ini lebih berat dibanding amal buruknya, maka kemudian dia akan berada dalam kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Siapakah orang yang amal baiknya lebih berat dibanding amal buruknya? Dia adalah orang-orang yang bertakwa. Maknanya dia ada juga kesalahannya, cuman kebaikannya itu lebih dominan dibanding kemudian keburukannya, dan di dalam keburukannya ini tak ada dosa-dosa besar.
Yang ada hanya dosa-dosa kecil. Maka kalau ditanya siapa di antara kita yang tak pernah punya dosa, maka jawabannya tidak ada. Sampai kemudian Nabi Adam alaihissalam saja Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ke dunia, satu di antaranya karena dia mendekat satu pohon yang Allah subhanahu wa ta'ala larang orang Nabi Adam dan kemudian Hawa untuk mendekati pohon itu. Makanya kalau seandainya kita ada dosa, bersegera kita meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar dosa ketika mendapatkan ampunan dari Allah termasuk bagian dari dosa yang tidak akan memperberat timbangan amal buruk kita. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, lau balagat zunubuka ananas sama, kalau seandainya engkau punya dosa dan kalau seandainya dosamu itu disusun lalu kemudian sampai ke langit, fastaghfartani, lalu engkau datang meminta ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali, aku akan berikan ampunan kepadamu dan tak akan aku pedulikan bagaimana masa lalumu. Jadi yang Allah subhanahu wa ta'ala tunggu dari kita itu keinginan kita meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah tengok dari kita itu bagaimana kita menutup buku akhir kehidupan kita, bukan bagaimana kita memulainya. Maka kalau sampai sekarang Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan kita kesempatan, semoga bukan hanya kesempatan saja yang kita dapat, bukan hanya sekedar usianya yang angka-angkanya bertambah juga, tapi kemudian menjadi kesempatan yang akan menambah timbangan amal kebaikan, sehingga kita termasuk kelak yang diletakkan oleh Allah dalam kehidupan yang Allah ridhoi, yaitu kehidupan di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang disebut sebagai orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, wa ammal mukhalatun, yang kedua itu adalah orang-orang yang ada dosanya lalu kemudian juga ada kebaikannya. Yuwaffuna bil fawahish wal kabair, dia ada keburukannya lalu kemudian ada dosa-dosa besarnya, di sisi lain juga dia ada kebaikannya. Maka orang yang kemudian ada perbuatan baiknya, ada dosa besarnya, ada keburukan yang dia lakukan, lalu fahasanatuhum tudha'u fil kuffah an-nirah, lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala letakkan kebaikannya di sisi timbangan yang kemudian menjadi nur, dan kemudian di sisi lain wasayyi'atihim fil kuffah al-muzlimah, lalu kemudian di sisi lain itu keburukannya berada di timbangan yang kemudian gelap. Fayakunu likabairihim thaklun, lalu kemudian timbangan amal keburukannya akan menjadi lebih berat dibanding kemudian amal kebaikannya. Lalu kalau kemudian amal kebaikannya lah yang lebih berat, walau bisawaibin, walau bisawaibatin, kalaulah seandainya amal baiknya itu meskipun beratnya hanya, kalau ngukur timbangan itu antara baik dengan berat biasanya selisih terkecil apa Bapak Ibu? Baik dan buruk, atau mengukur berat timbangan selisih sedikit itu apa biasanya yang diukur? Gram ya, gram, di bawah gram ada miligram ya, di bawah gram miligram. Seandainya kebaikan dengan keburukan selisihnya katakanlah meskipun 1 gram, dan ternyata yang lebih baik adalah kebaikannya, maka dia termasuk bagian dari orang-orang dakhalal jannah yang Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan ke dalam surga. Lalu kalau kemudian selisihnya itu ternyata yang lebih berat meskipun 1 gram adalah keburukannya, apa yang kemudian akan terjadi? Yang akan terjadi ketika ini yang dia dapatkan dakhalan nar, dia akan menjadi bagian dari orang yang Allah akan masukkan ke dalam neraka, illa ayyaghfarallah, kecuali dosanya itu Allah subhanahu wa ta'ala ampuni, sehingga tetap menjadi amal baiknya yang lebih berat dibanding kemudian amal buruknya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tak ada yang kita harap lebih melainkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira dengan 2 kriteria ini kita masuk yang mana nih Bapak Ibu? Urutan pertama atau urutan kedua ini? Urutan kedua. Kalau seandainya urutan kedua, yang lebih berat baiknya 1 gram atau lebih berat buruknya 1 gram? Nah ini pertanyaan berikutnya kan. Kalau seandainya lebih berat baiknya 1 gram, dakhalal jannah, Allah akan masukkan yang bersangkutan ke dalam surga. Kalau seandainya lebih berat buruknya meskipun 1 gram, dakhalan nar, termasuk orang yang Allah akan masukkan ke dalam neraka, kecuali seandainya yang memberatkan meskipun 1 gram itu ada bagian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan ampunan.
Makanya ketika kita melakukan amal baik, satu di antara harapan besar kita, amal baik itulah yang kemudian akan menghapus dosa kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan ittaqillah haitsuma kunta, takutlah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau seandainya kita pernah ada sesuatu yang tak baik, maka tutuplah dengan perbuatan-perbuatan baik, karena perbuatan baik ini bisa menghapus perbuatan yang tidak baik yang sebelumnya pernah kita lakukan. Itu yang Rasulullah sebutkan. Kenapa kemudian kita tutup dengan perbuatan-perbuatan baik? Kalaulah seandainya yang lebih berat itu adalah amal buruk kita meskipun 1 gram, semoga dihapus dengan amal-amal baik yang kemudian kita lakukan. Betapa banyak yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawarkan, bahwa amal-amal baik itu bisa menghapus dosa. Ketika orang berwudu bersamaan dengan air yang menetes dari anggota wudunya, maka bersamaan itu dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala ampuni dan berguguran. Betapa banyak kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amal yang jika kita melakukannya Allah akan ampuni dosa, lalu kemudian Allah akan tinggikan derajat. Satu di antaranya kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tengok banyak sekali amal-amal baik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, amal baik itu akan menghapus dosa, meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya tadi amal buruknya lebih berat meskipun 1 gram, lalu kemudian Allah rendahkan derajatnya karena amal baiknya Allah ampuni dosanya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya. Maka kalau seandainya kita masuk yang bagian nomor 2, semoga yang nomor 2 di urutan pertama kebaikannya lah yang kemudian lebih berat. Seandainya di nomor 2 juga tapi ternyata keburukan kita yang lebih besar, maka harapan kita tinggal 1, semoga yang lebih berat itu Allah Subhanahu wa taala ampuni, sehingga amal baik kita lah yang lebih berat dibanding kemudian amal buruk kita. Karena yang paling terberat itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian yang buruk itu ternyata lebih berat, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya dia berada di neraka hawiyah. Wal iyadzubillah. Sementara kita sudah berdoa ketika selesai membaca tasyahud akhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita jangan langsung tutup dengan salam sebelum kemudian memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal. Satu di antara 4 hal kita memohon perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari neraka jahannam. Kalau kita sudah memohon perlindungan kepada Allah dari neraka jahannam, berarti berharap kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat Allah Subhanahu wa taala ampuni karena kita beristighfar. Allah Subhanahu wa taala ampuni karena kita menutupnya dengan kebaikan-kebaikan, sehingga ketika itu nanti Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat kita sehingga Allah bebaskan kita dari api nerakanya. Itu kelompok yang kedua. Dan kemudian kelompok yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelompok yang terakhir itu adalah al-kufar. Disebutkan adalah kelompok yang terakhir itu adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak akan ada kebaikannya yang kemudian perlu ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian tak ada kebaikannya? Karena kebaikan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bayar tunai juga di dunia, karena Allah Subhanahu wa taala tak ingin membalasnya di dalam perjalanan akhiratnya. Sehingga ketika dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka syarat amal yang akan memperberat timbangan amal kebaikan itu tak lepas dari yang namanya iman. Maka man amila salihan min dzakarin aw untha, orang yang melakukan kebaikan baik dia laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mukmin, dan kemudian yang bersangkutan itu beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kata Allah, aku akan berikan, kami akan berikan untuknya kehidupan yang baik. Maka kalau kita cek amal-amal baik itu selalu Allah Subhanahu wa taala sandingkan dengan kalimat iman. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat.
pasti Allah Subhanahu wa taala senantiasa samakan dengan kalimat iman. Makanya bagian yang ketiga, karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga di sisi kebaikannya itu tak ada yang perlu ditimbang, maka dia tidak melewati proses ini, sehingga meskipun secara antrean dia termasuk orang yang mengantre, tapi kemudian dia tidak melewati proses karena tidak ada kebaikan lagi yang akan ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan beriman. Kalau punya salah, semoga salah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah teguhkan hati kita untuk senantiasa melakukan kebaikan sehingga menutup kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat, termasuk orang-orang semoga Allah naikkan derajat bukan di level yang kedua, semoga masuk di level yang pertama. Amin ya rabbal alamin. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.